Mas Tobas, ada anggapan dari masyarakat, kenapa sih sekarang harus segera dibahas RUU DKJ? Kenapa tidak presiden baru saja nanti dipilih, disusun oleh presiden baru? Apalagi pasal atau dimnya ini berubah-berubah, sehingga anggapan masyarakat sebenarnya ada transaksi politik, kepentingan politik, tidak sih Mas Tobas? Ya, jadi pembahasan RUU DKJ ini kita lakukan saat ini dan kita upayakan bisa segera selesai karena memang ada perintah dari undang-undang lain, yaitu perintah dari Undang-Undang IKN, yang sebenarnya perintah dari Undang-Undang IKN itu semestinya selesai 2 tahun setelah Undang-Undang IKN ditetapkan, ya, yang mestinya sejak dari 15 Februari 2024 ini. Tetapi memang ya pada kenyataannya melewati dari batas waktu itu, ya oleh karena itu kita coba upayakan untuk selesaikan segera, ya, sebagai pemenuhan dari perintah dari Undang-Undang IKN itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan sebenarnya terkait dengan pemindahan ibu kota ini nanti akan ditentukan oleh, atau gongnya itu adalah Kepres, ya. Nah, tapi sebelum kita melakukan pemindahan, instrumennya harus siap dulu. Undang-Undang IKN-nya siap, Undang-Undang DKJ-nya siap, sehingga pada saatnya nanti entah tahun ini, entah tahun depan, entah baru 5 tahun lagi baru siapnya IKN, tapi instrumennya sudah ada. Sehingga persiapan-persiapan menuju ke arah sana itu sudah kita bisa siapkan karena sudah ada payung hukumnya. Nah, itu yang kenapa kemudian kita coba bahas, karena memang perintah undang-undang itu tadi. Oke, Mas Habib, ini juga menjadi kritik dari masyarakat ya. Jangan-jangan apalagi sebagai partai yang mengusung calon presiden yang menang, ada kepentingan politik apa sih meniadakan Jakarta sebagai barometer politik nasional sebelumnya atau bagaimana? Nggak ada, ya makanya dibilang Pak Taufik Basari, karena kan ada ketentuan di Undang-Undang IKN sebetulnya 15 Februari kemarin harus sudah selesai. Ya, tapi kalau misalnya justru kami dituduh punya kepentingan, kan lebih baik dilakukan presiden yang besok kalau dari kepentingan kami. Tapi nggak ada, saya bilang tadi, undang-undang ini sekarang kita perumusan undang-undang ini di balik, ya, nggak ada lagi vested interest politik. Kenapa? Karena isunya nggak politis sama sekali. Coba yang kita bahas tadi aglomerasi, ya cuma hanya soal pemilihan gubernur tadi ya, tapi hal-hal lain kalau Mbak Caca baca, ada soal LMK, soal Dewan Kota, macam-macam, itu hal teknis yang bagaimana kita mencari memperbaiki situasi yang saat ini di Jakarta. Saya kebetulan anggota Dewan DPR RI dari Dapil Jakarta, itu saya temui banget kerumitan pengaturan soal LMK, soal Dewan Kota dan lain sebagainya. Nah, inilah saatnya nih kita perbaiki. Nah, hal masing-masing partai kan tentu punya Dewan Dapil Jakarta seperti saya. Itu kami memberikan masukan-masukan apa yang menjadi demand dari masyarakat secara teknis. Ini kita sampaikan terus. Mas Adi Pray, yakin bahwa tidak ada kepentingan sedikit pun dalam pembahasan RUU DKJ sekarang, segera ini loh. Ini bagaimana? Ya, saya kira memang kalau bicara tentang kepentingan politik pastilah ada ya. Tapi yang tentu kita harapkan adalah kepentingan politik untuk perbaikan kita sama. Terutama untuk perbaikan Jakarta dan daerah-daerah penunjang yang saya kira memang kalau bicara tentang potret tata ruang selama ini memang semeraut ya. Saya ingat persis dulu ketika Jokowi jadi gubernur, kan berjanji bahwa kalau jadi presiden segala sesuatu terkait dengan Jakarta, tentang banjir, tentang kemacetan dan seterusnya itu selesai. Itu artinya apa? Butuh sentuhan seorang presiden yang sebenarnya untuk mengakselerasi bagaimana persoalan-persoalan krusial yang ada di Jakarta plus daerah sekitarnya itu, yang menurut saya butuh gebrakan yang ini memerlukan satu segmentasi dan koordinasi yang mantap satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, terlepas dari motif-motif ekonomi ataupun hal-hal yang lainnya, saya berharap ya bahwa tata ruang di Jakarta dan daerah penyangga seperti Tangsel, kemudian Depok, Tangerang Raya dan seterusnya itu bisa selesai. Minimal pada level banjir ya. Tak lagi misalnya Jakarta itu banjir karena lagi nggak hujan. Ini kan banyak banjir kiriman dari Bogor dan seterusnya. Ataupun kemacetan mulai bisa diurai. Karena ada persoalan-persoalan yang diseriuskan. Termasuk yang saya sebutkan tadi. Ini orang Jakarta buang sampahnya ke Bekasi kok, di Bantar Gebang. Ini sampai kapan? Kenapa tidak dibuang di tempat yang lain? Misalnya di Cianjur, misalnya di Tangerang Raya, di sana yang saya kira wilayah untuk lahan-lahan tertentu jauh lebih besar ketimbang Bekasi. Ini yang menurut saya problem lingkungan hidup termasuk tata ruang. Ini adalah problem-problem yang jauh lebih penting juga dibandingkan dengan persoalan-persoalan yang lain. Cuman itu tadi saya khawatir kalau ada dewan aglomerasi muncul ada ego sektoral yang tidak bisa dibendung. Ya kalau awal-awal mungkin tidak ada persoalan, tapi jelang pergantian tahun, pergantian musim selalu saja muncul bahwa akan ada segmentasi yang saling mengeras satu sama yang lainnya. Apalagi misalnya gubernur yang terpilih adalah mereka yang tidak sejalan dengan kebijakan politik pemerintah dan presiden yang menang. Khawatir
ada intensi dan kepentingan politik yang kemudian membuat aglomerasi yang diniatkan untuk mensinergikan, memudahkan koordinasi antara Jakarta dan sekitarnya itu tidak bisa berjalan dengan maksimal. Mas Adipati terima kasih, Mas Habib terima kasih, Mas Tobas terima kasih. Ya, positif tinggi saja dulu pemirsa karena ini masih dalam pembahasan RUU DKJ, tapi tetap terus kita pantau.